Gimana para termul? Kalian seneng nggak lihat berita kayak gini? Tuh kan dia aja udah ngakuin kalau ijazah Pak Jokowi asli. Goblok lu. Emangnya Egy Sujana udah megang ijazahnya Jokowi? Udah lihat ijazahnya Jokowi? Udah neliti ijazahnya Jokowi? Kan ijazahnya masih di Barreskrim. Kalau kita mau menjatuhkan logika berpikir kita, bisa aja kita langsung menyimpulkan kalau ijazah Jokowi itu asli. Kita mau pakai narasi apa? Narasi bodoh yang populer di kalangan termul-termul. UGM udah bilang kalau itu asli, ya jadi pasti asli. Emangnya nggak mungkin kalau UGM berbohong? Emangnya nggak mungkin kalau UGM kerjasama sama Jokowi? Ini bukan tuduhan, ini tentang kemungkinan. Dan di dunia ini, segala hal memungkinkan untuk memunculkan setiap kemungkinan. Itu namanya probabilitas. Ya kecuali kita mau menjatuhkan logika berpikir kita, tanpa pembuktian, langsung menyimpulkan, ijazah itu pasti asli. Aneh banget. Egy Sujana dihubungi tim Roy Suryo CS. Karena saya tadi kepingin tahu banget dari Bang Egy Sujana, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Saya telepon beliau dan diangkat, ini buktinya, diangkat dari telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Ya. Bang Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan Kalau dari Jokowi itu sama nggak ya? nah, itu saya nggak ada juga, Pak. Oke. Jadi menurut Bang Egy, Pak Jokowi itu hanya gini. Iya. Hanya gitu-gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media, Bang Egy Sujana mendatangi rumah Jokowi, sowan ke rumahnya Jokowi. Lalu beredar video dengan sangat deras. Bang Egy Sujana jadi termulah. Bang Egy Sujana terima uang 100 miliar lah, atau apalah. Oke, saya nggak akan komen apa-apa. Bang Egy langsung saya WA, Bang, benarkah sampean datang ke rumahnya Pak Jokowi? Nah, nggak lama kemudian Bang Egy telepon saya. Beliau menceritakan panjang lebar dan intinya ditunggu saja rilisnya. Nanti beliau akan ngomong kejadian yang sebenarnya, peristiwa yang sebenarnya. Ya, jadi monggo ditunggu saja. Nanti kalau yang diceritakan beliau di media nanti nggak sama dengan yang beliau omongkan ke saya lewat telepon tadi, ya baru nanti saya ngomong. Tapi intinya yang beliau omongkan tadi ke saya lewat telepon, insya Allah ya masih baik-baik saja, masih lurus, masih komitmen. Kurang lebih seperti itu. Nanti Gus, tunggu minggu-minggu inilah saya akan konferensi pers. Itu amanah dari beliau. Oke, kita tunggu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sahabat HSN, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu diberikan rezeki yang manfaat, barokah dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Sahabat, persoalan dari peristiwa sowannya Bang Egy Sujana beserta Pak Damai Hari Lubis beberapa waktu yang lalu masih hangat diperbincangkan ya. Nah, sesuai dengan video awal tadi, para termul jangan buru-buru bersorak ya. Kalau saya amati di beberapa podcast, baik dilakukan oleh Santana TV, kemudian beberapa podcast yang lain yang terkait dengan bagaimana masih kokohnya Roy Suryo CS ini ya, walaupun ada peristiwa yang menurut beberapa kalangan juga ya sudahlah, itu tidak perlu terlalu dipersoalkan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana beserta kuasa hukumnya, di situ juga dengan Bang Damai Hari Lubis, itu sah-sah saja ya, kalau memang ingin saling bersiraturahmi sesama muslim, katakanlah seperti itu ya. Walaupun tentu ini adalah sebuah peristiwa yang cukup menarik perhatian publik terkait dengan kasus yang sedang berkembang saat ini, yang sebelumnya bagaimana Egy Sujana ini ya, yang juga saya cukup kenal beliau ya, beberapa tahun saya juga satu WA group ya dengan beliau, sebuah pribadi yang masih tanda tanya bagi saya, apakah mungkin gitu ya beliau seperti yang disebutkan beberapa kalangan
berkhianat dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, saya kira peristiwa ini tidak mengganggu konsentrasi dari Roy Suryo CS atau RRT ya, untuk terus melaju memperjuangkan kejujuran ya. Dalam hal ini adalah sebuah kejujuran tentu dan kebenaran pastinya. Nah, kaitan dengan peristiwa tersebut, tentu kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan karena kita juga akan tunggu klarifikasi dari Bang Egy Sujana langsung, katanya beberapa waktu ke depan barangkali ya. Walaupun memang Bang Damai Hari Lubis pernah menulis di Pusilat News kalau tidak salah ya, terkait dengan klarifikasi beliau yang mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu atas nama tentu organisasi yang disebut dengan TPUA ya, di mana Bang Egy sebagai ketua umumnya, kemudian Bang Rizal atau Kang Rizal Fadilah, sosok yang saya cukup kenal juga, berada satu grup juga dengan saya di WA gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Kemudian bendaharanya itu Bu Kurnia dan Bang Rustam itu sebagai korlap biasanya ya. Nah, saya kira kalau itu mengatasnamakan organisasi, tentu mereka akan memberitahu ya kepada pengurus yang lain. Tapi pada kenyataannya menurut Sekjen dari TPUA yaitu Bang Azam Khan, bahwa Bang Azam sendiri tidak tahu ya, tidak mendapat pemberitahuan kalau dua sosok penting di TPUA, tentu sebagai ketua umum Bang Egy Sujana ya, Profesor Dr. Egy Sujana ini bersama Bang Damai Hari Lubis didampingi oleh ibu pengacara ya, ibu kuasa hukumnya, saya lupa ya, Neti Elida ya, Elida Neti kalau tidak salah. Nah, berkunjung sowan ke Pak Jokowi. Sebetulnya sih saya sudah bisa sedikit menganalisis bahwa sebuah pengakuan dari kuasa hukum Egy Sujana ya saat itu terkait dengan beliau katanya menusuk-nusuk dengan jari bahkan pada saat gelar perkara khusus, itu sebuah sinyal awal ya, sebuah sinyal awal, dan berakhir dengan sowannya Bang Egy Sujana bersama Bang DHL ya ke Pak Jokowi. Nah, ini politik ini saya kira memang tidak bisa kita baca di permukaan ya, tentu banyak sekali yang bermain di belakang atau di bawah mejanya apa yang terjadi. Tapi kita tunggu sajalah ya klarifikasi dari Bang Egy Sujana nanti, dan kita ikuti sebuah perbincangan dari Bang Eri ya, Bang Edi Channel dengan Sekjen TPUA Bang Azam Khan. Dan saya cuplik videonya. Jangan lupa juga untuk tonton video lengkapnya di Bang Edi Channel, subscribe dan tentu like, komen dan share gitu ya dari channelnya Bang Edi Channel ini. Selamat menyaksikan sahabat, semoga sehat selalu dan tidak buru-buru mengambil sebuah kesimpulan, karena seperti yang disampaikan oleh Gus Nur juga bahwa Bang Egy Sujana akan segera memberikan klarifikasinya. Untuk tunggu saja ya, karena walaupun bagaimana sekalipun ya klarifikasinya tidak sesuai yang diharapkan seperti yang disampaikan oleh Gus Nur, maka itu tidak mengurangi kekuatan atau kekokohan dari perjuangan RRT. Karena sebagai peneliti, saya sangat meyakini bahwa apa yang sudah dilakukan oleh RRT ini adalah sebuah penelitian yang harusnya tidak dipidana, begitu ya. Selamat menyaksikan dan terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Salam akal sehat, salam waras selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusilat News ya. Advokat Damai Hari Lubis memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke Solo yang belakangan memunculkan berbagai spekulasi publik, khususnya menyangkut hubungan dengan jajaran tokoh dan pendiri TPUA serta silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Damai menegaskan kunjungan tersebut bukan agenda personal, melainkan bagian dari langkah internal TPUA. Ia menyebut keberangkatannya ke Solo dilakukan atas permintaan Ketua TPUA Egy Sujana yang merasa terbebani karena tidak dapat hadir pada agenda TPUA Solo pada 16 April 2025 lalu akibat kondisi kesehatan. Kita hadir waktu itu ya, Bung Azam juga ya. Benar, saya mendampingi Egy saat itu. Beliau merasa memiliki tanggung jawab moral karena sebelumnya berhalangan hadir. Maka kunjungan ini merupakan bagian dari agenda internal TPUA yang layak dijalankan, ujar Damai dalam keterangannya Rabu. Lebih jauh, Damai menjelaskan bahwa langkah tersebut juga dilatar belakangi situasi internal organisasi. Saya bacanya gak enak banget. Ia menyebut terdapat indikasi kuat adanya upaya eksternal yang berpotensi memecah soliditas
TPUA. Karena itu, menurutnya diperlukan kebijakan khusus dari para tokoh senior organisasi guna meredam dinamika yang berkembang. Pada titik kesimpulan, kondisi tersebut hanya dapat diredam melalui kebijakan khusus para senior TPUA semata demi kebaikan organisasi dan tanggung jawab moral kepada para tokoh pendiri. Damai berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan suasana serta mencegah berkembangnya fitnah di ruang publik. Ia juga menyampaikan bahwa penjelasan lebih komprehensif akan disampaikan langsung oleh Egy Sujana selaku Ketua TPUA pada kesempatan berikutnya. Oke. Ya, itu kan tulisan secara pribadi yang dibuat oleh DHL. Kalau secara organisasi, kalau secara organisasi nggak ada. Saya begitu sudah muncul berita itu malam, saya langsung konfirmasi kepada Kurnia dan kepada Rijal Fadila. Ternyata mereka tidak tahu semua. Ya, di bawah itu juga saya coba kontak juga Rustam. Ternyata tidak ada yang tahu. Oke. Nah, Kenapa? kalau sudah tidak ada Kenapa yang Azam sebentar? Kenapa Azam kontak Kurnia, Rijal Fadila dan Rustam, kenapa? Iya, kan Kurnia bendahara, Rijal Fadila wakil ketua umum, saya sekjen. Untuk korlap lapangan kan Rustam. Oke. Dan yang paling penting mereka terkait soal ini ya, yang para tersangka itu ya. Iya, Oke, justru lanjut. itu kami ingin tahu, ingin tanyakan apakah ada konfirmasi Bang Egy dan Bang DHL itu berangkat ke Solo atau setidak-tidaknya mengajak komponen kalau memang mengaku organisasi TPUA itu masih diperlukan untuk menghadap kembali, kan begitu. Iya. Lah seandainya pun ada informasi mengajak saya 100% menolak. Ya kan? Kenapa menolak? Karena sudah terjadi proses yang begitu luar biasa supaya tidak ada sangka yang begitu kenceng gitu loh. Akhirnya sangka itu kan menimbulkan rasa fitnah kemana-mana gitu loh. Jadi ini kan persoalan hukum, apalagi Bang Egy, DHL juga sebagai tersangka gitu loh ya. Seharusnya kan nggak perlulah mendatangi gitu loh ya. Kalau mengarah kepada restorasi justice yang memang di KUHP lama dan di KUHP baru tuh ada, termasuk di Perkap, peraturan Kapolri dan Perpol, seharusnya kalau memang mau ketemulah di kepolisian, kan begitu. Tetapi bersama-sama memulai. Tapi kalau kita artinya menjemput bola datang ke sana, ya tentulah bergulir sangka yang terlalu tajam gitu loh. Bahwa ada apa di balik ini semua. Dan tudingan-tudingan tersebut sulit mau diklarifikasi, sulit mau dibantah gitu loh ya. Akhirnya apa yang terjadi? Paling tidak itu akan digoreng oleh termul-termul yang di sana gitu loh ya. Belum lagi masyarakat dan rakyat. Jadi kalau mengacu pada sejarah yang berkembang cukup luar biasa, belum lagi Anda lihat prokes-prokesnya Bang Egy itu kan cukup keras, termasuk Bang Damai cukup keras ya menyikapi soal ijazah. Tidak ada yang lebih keras dari itu. Yang baru-barusan hanya Roy kan sama Rismond dan Tifa ya. Tapi sebelumnya kan Egy itu bertahun-tahun itu. Tapi kok tahu-tahu letoy begini kan jadi aduh kenapa ya, ada apa ya. Nah itulah kira-kira. Oke, jadi sebagai pamungkas ya, closing statement, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini dari sudut pandang seorang sekjen TPUA? Silakan. Ya, yang pertama saya menggambarkan pada diri saya. Kalau diri saya sudah menceritakan pentingnya memakai baju aurat, menutup aurat itu adalah sangat penting karena itu bagian dari perintah. Tapi ternyata suatu saat saya berjalan di mall dengan tanpa pakaian, dan itu sudah kontradiktif. Artinya dengan apa yang saya umumkan, saya berita di podium dan dimanapun bahwa pentingnya seorang laki-laki itu menutup aurat, jangan sampai pakai celana pendek. Tapi faktanya ternyata seorang Azam yang berbicara begitu datang ke mall tanpa baju, tanpa celana, ya tanpa celana dalam juga mungkin begitu. Nah itu kontradiktif. Sehingga apa yang bisa kita ambil bahwa bagaimanapun juga antara hati dan mulut kalau bersikap istiqomah, ya istiqomalah yang benar gitu loh. Jangan artinya akhirnya orang menjustifikasi berkhianat, dan jangan juga marah
Kalau misalnya ada orang yang mengecap macam-macam gitu loh, bahwa ini memang pecundang, bahwa ini memang berkhianat, pengkhianat, ya bagaimana faktanya demikian? Mau dibantah kan bingung gitu. Saya kira Bang Igi secepatnya mengklarifikasi dengan sebenar-benarnya. Ya artinya terserah apa klarifikasinya, itu yang paling utama.